Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Allah masih memberi kita usia. Oleh karena itu, marilah di saat kondisi sekarang ini, wabah virus corona sedang mengganas, mari kita sama-sama membaca doa untuk diri kita yang diajarkan oleh Nabi, yaitu Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi syam'i, Allahumma afini fi basori, la ilaha illa anta. Itulah salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di antara kita tidak ada yang sakit. Kalaupun ada yang sakit, mari kita doakan. Semoga Allah segera menyembuhkan dari segala penyakitnya. Allahumma rabbana si adhibil basya, ispi wa anta syafi, la syifa illa syifauka, sifaan la yughadiru saqama. Baiklah pemirsa, pada kesempatan ini kita akan membahas ayat Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat 204-205. Dalam ayat ini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza, dan apabila quri Al-Quran, dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, maka dengarkanlah kepadanya, wa ansitu, dan berdiamlah dengan memperhatikan, la'alakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Wadkur rabbaka, dan ingatlah kepada Tuhanmu, binafsika, dalam hatimu, tadarruan, dengan tunduk hati, wa khifatah, dan rasa takut, wa duna zahri, dan tidak keras atau nyaring, mina qauli, dari suara, bil ghuduwi, pada waktu pagi, wal asal, dan waktu petang, wala takum minal ghafilin, dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang termasuk lalai. Ini dua ayat sangat jelas sekali ketika asbabun nuzul diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Hurairah dan dari Ibnu Mas'ud, bahwasannya ayat ini turun ketika seseorang bercakap-cakap dengan suara keras di belakang Rasulullah yang tengah melaksanakan sholat. Ayat ini menegaskan agar jika dibacakan Al-Quran, hendaklah diperhatikan dan didengarkan. Kemudian diriwayatkan pula dari Az-Zuhri, dia berkata bahwa ayat ini turun berkaitan dengan seorang pemuda kaum Ansor yang setiap kali Rasulullah membaca Al-Quran, dia mengikuti pengucapannya. Sa'id bin Mansur berkata dalam sunannya, Muhammad bin Ka'ab berkata, orang yang menyahuti kebacaan Rasulullah, jika beliau membaca sesuatu, mereka ikut membaca bersamanya, sehingga turunlah ayat yang barusan dibacakan itu. Ya, di ayat yang tadi itu jelas sekali, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah
dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Ya. Dalam tafsir At-Tabari, ayat sebelumnya Allah menjelaskan tentang berbagai keistimewaan Al-Quran dan bahwa Al-Quran merupakan ayat-ayat yang terang bagi kaum yang beriman, petunjuk dan rahmat. Sedangkan ayat yang barusan kita bacakan itu berisi petunjuk yang menuntun ke jalan yang mengantarkan seseorang agar memperoleh rahmat dari Al-Quran dan memperoleh berbagai manfaat besar yang terkandung di dalamnya, yaitu dengan cara mendengarkan bila Al-Quran itu dibacakan. Para ahli tafsir berselisih pendapat tentang orang yang diperintahkan untuk mendengarkan Al-Quran ketika dilantunkan dan ia diam, tidak bicara. Sebagian besar berpendapat bahwa yang dimaksud adalah orang yang tengah sholat. Ini sebagian besar pendapat mengatakan begitu, kata At-Tabari. Jadi orang yang tengah berada di belakang imam yang membaca Al-Quran diperintahkan untuk mendengarkannya, tidak diperkenankan mengikuti bacaannya. Karena berdasar sebab inilah ayat ini turun. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Quraib. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Iyas dan Asim dari Musayyab bin Rafi dari Abdullah. Ya. Sedang pendapat yang lainnya adalah bahwa yang dilarang untuk diam adalah ketika ayat Al-Quran disampaikan saat khutbah, terutama ketika khutbah Jumat. Pendapat ini didasarkan kepada riwayat Tamim bin Al-Muntasir. Ia berkata, Ishaq al-Azraq telah menceritakan kepada kami dari Surai, dari Sa'id bin Masruq, dari Mujahid. Ya. Namun ada pula yang dimaksud adalah di dua keadaan. Pendapat ini didasarkan kepada riwayat Al-Mutsana. Ia berkata, Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami. Ya, inilah pendapat yang dikemukakan oleh para ulama dahulu. Ya. Namun Ibnu Katsir tegas menyatakan, ya, bahwa Al-Quran ini bukti bagi manusia dan sebagai rahmat. Allah memerintahkan, kata Ibnu Katsir, ketika dibacakan Al-Quran sebagai penghormatan dan penghargaan kepadanya. Ya. Oleh karena itu, ya, dalam hal ini Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda sebagai berikut. Barang siapa yang mendengarkan sebuah ayat dari kitab Allah, maka ditulislah baginya kebaikan yang berlipat ganda. Dan barang siapa yang membacanya, maka ia akan mempunyai cahaya pada hari kiamat. Inilah jelas sekali dengan demikian bahwa ketika kita mendengar Al-Quran, ya, hendaklah dia meresapi, merenungkan, dan mentafakuri. Karena sabda Nabi itu yang begitu tegas. Ya. Oleh karena itu terlebih di saat sekarang ini virus corona sedang mewabah, tidak ada lagi yang terbaik selain kita terus-menerus membaca ayat Al-Quran, insya Allah. Karena penelitian telah membuktikan setiap dibacakan Al-Quran, maka ada sel-sel kanker, virus-virus yang berbahaya seketika atas izin Allah. Virus itu pun tidak berdaya menghadapi bacaan Al-Quran. Semoga bermanfaat yang kita uraikan ini. Semoga pula kita termasuk
orang yang senantiasa oleh Allah dianugerahkan untuk terus membaca ayat Al-Quran. Insya Allah begitu mulianya, begitu indahnya ayat Al-Quran itu, maka beruntunglah orang yang senantiasa menyempatkan diri untuk selalu membaca ayat Al-Quran.